Hello everyone, my name is Moses Nikuswara, NPM 2241156, kelas manajemen 22C. Memahami pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. Definisi kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek. Tujuan K3 adalah untuk memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan. K3 juga melindungi rekan kerja, keluarga pekerja, konsumen, dan orang lain yang juga mungkin terpengaruh kondisi lingkungan kerja. A. Posisi kesehatan dan keselamatan dalam ilmu K3. Posisi kesehatan kerja berada pada lingkungan pekerja dan lebih menekankan pada aspek promosi terhadap kesehatan para pekerja, sementara posisi keselamatan berada pada aspek interaksi yang ada dalam sistem kerja atau proses kerja. B. Peran kesehatan dan keselamatan dalam ilmu K3. Peran kesehatan dan keselamatan dalam ilmu kesehatan kerja adalah upaya perlindungan kesehatan para pekerja dengan cara promosi kesehatan dan meningkatkan daya tubuh dan kebugaran pekerja. Sementara peran keselamatan adalah menciptakan sistem kerja yang aman atau yang mempunyai potensi risiko yang rendah terhadap terjadinya kecelakaan. C. Tujuan keselamatan dan keselamatan berdasarkan ilmu K3. Kesehatan kerja memiliki tujuan sebagai berikut: mencegah terjadinya penyakit akibat kerja, meningkatkan derajat kesehatan pekerja melalui promosi K3, menjaga status kesehatan dan kebugaran pekerja pada kondisi yang optimal. Keselamatan kerja memiliki tujuan sebagai berikut: menciptakan sistem kerja yang aman mulai dari input, proses, dan output, mencegah terjadinya kerugian baik moral ataupun material akibat terjadinya kecelakaan, melakukan pengendalian terhadap risiko yang ada di tempat kerja. D. Fungsi kesehatan dan keselamatan kerja K3. Fungsi dari kesehatan kerja: 1. Identifikasi dan melakukan penelitian terhadap risiko dari bahaya kesehatan di tempat kerja. 2. Memberikan saran terhadap perencanaan dan pengorganisasian dan praktek kerja termasuk desain tempat kerja. Memberikan saran informasi, pelatihan dan edukasi tentang kesehatan kerja. Memantau kesehatan para pekerja. 5. Terlihat dalam proses rehabilitasi kerja yang mengalami sakit atau kecelakaan kerja. 6. Mengelola P3K dan tindakan darurat. Fungsi dari keselamatan kerja: 1. Antisipasi, identifikasi, dan evaluasi.
kondisi dan praktek yang dapat membahayakan keselamatan para pekerja. 2. Membuat desain, pengendalian bahaya, metode, prosedur, dan program. 3. Menerapkan, mendokumentasikan, dan menginformasikan rekan lainnya dalam hal pengendalian bahaya dan program pengendalian bahaya. 4. Ukur, periksa kembali efektivitas pengendalian bahaya dan program pengendalian bahaya. Alasan manajemen perlu melakukan sertifikasi. 1. Tantangan bisnis adalah suatu tuntutan global bahwa organisasi wajib memberikan perlindungan kepada para pekerjanya dan pihak-pihak lain yang berada dalam lingkungan kerjanya terhadap risiko kesehatan dan keselamatan kerja. Adanya komitmen suatu organisasi untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen. Perusahaan akan melindungi tenaga kerja dan mitra kerja terhadap risiko kesehatan dan keselamatan kerja. Selain itu, hal ini akan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja melalui pencegahan dan mitigasi risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Manfaat. 1. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja guna mencegah atau mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja melalui pendekatan sistem. 2. Mengurangi biaya operasional dengan meminimalkan kehilangan waktu kerja karena kecelakaan dan penurunan kesehatan, serta mengurangi biaya kompensasi hukum. 3. Meningkatkan hubungan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perlindungan para kesehatan dan properti karyawan, para pelanggan dan rekanan. 4. Persyaratan kepatuhan hukum. 5. Meningkatkan reputasi bisnis organisasi dengan adanya verifikasi pihak ketiga yang independen pada standar yang diakui. Kategori kekerasan di tempat kerja. 1. Kekerasan di tempat kerja dapat digolongkan menjadi beberapa kategori. 2. Tipe 1. Kekerasan yang dilakukan oleh pejahat yang tidak memiliki hubungan dengan tempat kerja, yang bertujuan untuk melakukan perampokan atau kejahatan lainnya. Tipe 2. Kekerasan pada pekerja oleh pelanggan, klien, pasien, murid, ataupun oleh orang yang diberikan jasanya oleh perusahaan. Tipe 3. Kekerasan yang dilakukan oleh sesama pekerja, supervisor atau manajer yang masih bekerja ataupun mantan pekerja. Tipe 4. Kekerasan yang dilakukan di tempat kerja oleh orang yang tidak bekerja di sana, namun mempunyai hubungan dengan pemberi kerja, seperti kerabat dan teman yang suka menyiksa. Program kesehatan kerja, risk assessment, penilaian risiko kesehatan kerja, identifikasi bahaya sesuai perusahaan secara detail dan menyeluruh.
Hygiene monitoring merupakan bagian dari pencegahan penyakit akibat kerja. Suatu perusahaan harus memiliki data-data yang lengkap tentang kondisi kerja mereka. Listing. Terima kasih.